terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi kali ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, lewat wadah unit kegiatan mahasiswa, para pencinta kesenian bisa berkumpul, saling belajar dan mengekspresikan bakat. Di tengah padatnya aktivitas akademik, mereka tetap antusias menyalurkan potensi dan bakat seni mereka. Mulai dari bernyanyi, berpuisi hingga menari. Lantas apa yang membuat mereka cinta pada kesenian dan bentuk pembinaan seperti apa yang dilakukan untuk mengembangkan jiwa seni para anggotanya? Kita bahas bersama dengan narasumber kita. Sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV ada Muhammad Afif Kusyai Adam selaku Ketua Umum UKM Seni UNM. Selamat pagi Afif. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa. Afif, hari ini kita akan berbicara banyak mengenai UKM Seni UNM dan Anda sendiri sebagai ketuanya. Afif, mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai kegiatan mahasiswa di Seni UNM ini dan sejak kapan terbentuk, bagaimana eksistensinya hingga saat ini? Ya, jadi sebenarnya UKM Seni UNM itu saya jelaskan dulu sejarahnya, Bu. Jadi dia berdiri pada tahun 92. 1992 ya? Ya, tanggal 6 April. Jadi setiap 6 April kita melaksanakan agenda-agenda seperti hari lahir. Nah, kalau sampai sekarang, dari dulu hingga sekarang, kami bergelut di bidang kesenian dan kebudayaan. Pastinya ada hal-hal yang seperti pementasan ataupun hal-hal lain terkait kesenian dan kebudayaan. Untuk saat ini sudah berapa lama? Mungkin 32 tahun sekarang. Nah, tadi dikatakan bergelut di dunia pementasan seperti itu ya. Bisa diceritakan secara detail apa-apa saja yang dipentaskan? Nah, karena kita punya 5 tangkai seni, ada tangkai seni musik, tari, sastra, teater. Kita pentaskan kelima ini seperti kemarin, Kak. Karena kemarin ada programnya kita namanya Parade. Tahun 2024 kita pentaskan kelima tangkai ini dalam satu bentuk, kita bungkus satu bentuk pementasan. Apa semua tadi tangkai seninya, bisa dijelaskan lebih detail? Ada yang pertama tangkai seni musik. Itu jadi setiap tangkai ini Kak punya nama tersendiri. Namanya Walasuji Musik Studio. Yang kedua ada tangkai teater, namanya Teater Titik 2. Yang ketiga ada sastra, namanya Serat Sastra. Yang keempat ada tari, namanya Bunga Eja. Yang kelima ada tangkai seni rupa dan digital, namanya Singarak Bulang Art Gallery. Baik, dan salah satu tangkainya tadi yaitu Walasuji Musik Studio seperti itu ya. Dan kita juga akan melihat bagaimana kemudian karya-karya apa saja yang dipentaskan oleh UKM Seni UNM. Salah satunya adalah Walasuji Musik Studio berikut ini. Curahkan seluruh isi hatiku, berharap terkabulnya inginku. Namun bukan untuk bahagiaku, tapi untuk mereka yang selalu berharap terbaik dalam hidupku. Lirih sayup terucap, kata hatiku perlahan berubah menjadi risau saat ini aku rapuh. Untuk pertama kalinya aku menggugat sebuah doa. Curahkan seluruh isi hatiku, berharap terkabulnya inginku.
aku rapuh untuk pertama kalinya aku menggugat sebuah doa. Saat ini aku rapuh untuk pertama kalinya aku menggugat sebuah doa. Aku menggugat sebuah doa. Aku menggugat sebuah doa. Nah, itulah tadi penampilan dari Walasuji Music Studio yang kemudian mementaskan lagu berjudul Menggugat Doa. Bisa dijelaskan tidak, Afif, mengenai penampilan tadi? Ya, jadi itu lagu Menggugat Doa itu sebenarnya dari periode kemarin. Cuman karena beberapa karyanya teman-teman di UKM Seni UNM itu ingin kita realisasikan, ingin kita tampilkan, kayaknya kita posting di beberapa akun medsosnya kayak Instagram, YouTube, seperti itu, Kak. Baik, nah di Walasuji Music Studio ini alat musik apa saja kemudian yang dikembangkan selain vokal? Nah, kemungkinan dan selalu kita kembangkan itu pasti musik modern dan tradisi. Cuma menurut saya kebanyakan ya dua-duanya bersaing lah. Karena kita juga sebagai pemusik di Walasuji selalu mengiringi juga tangkai lain seperti tangkai tari, tangkai teater. Jadi setiap tangkai itu pasti punya musiknya juga. Jadi itu yang kita kembangkan sampai saat ini, Kak. Jadi berkolaborasi antar tangkai-tangkai lainnya seperti itu. Siap. Oke, sebagai ketua Afif, mungkin bisa dijelaskan divisi-divisi apa saja di kepengurusan UKM Seni UNM yang ada saat ini? Ya, untuk sekarang selain tadi kan ada 5 tangkai, itu adalah salah satu divisi di kepengurusan. Oke, namanya divisi apa? Itu divisi Sesuai dengan nama-nama tangkainya tangkai masing-masing. seni ini. Tangkai seni. Dan selanjutnya ada bidang. Jadi ini ada 3 bidang, bidang produksi dan kekaryaan. Ada bidang humas, hubungan masyarakat, dan bidang kesekretariatan. Selain itu ada juga pengurus inti, trisulanya, sekretaris, bendahara, dan saya sebagai ketua. Baik, nah menarik sekali kita kulik UKM Seni UNM ini. Kita masih akan mengulik bagaimana kemudian tantangan dan eksistensinya di zaman sekarang. Namun kita jeda sejenak. Afif, saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kembali informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi
berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama. Ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Afif, Ketua Umum UKM Seni UNF. Nah, tadi kita sudah menyaksikan penampilan dari salah satu tangkai di divisi UKM Seni UNM, Afif. Lantas kemudian di kepengurusan Afif, program-program apa saja yang Afif jalankan selama satu periode kepengurusan? Ya, kalau untuk periode kali ini ada yang rutin kita laksanakan itu pelatihan seni dan perekrutan. Jadi ini Kak, salah satu program kami itu perekrutannya mahasiswa ke lembaganya kami. Oke, itu rutin? pasti akan selalu ada. Selalu Ya. ada. Ini konsistensinya seperti apa? Setiap minggu tahun. kah? Setiap tahun? Iya. Mungkin beberapa kondisi suatu saat ataupun pernah itu dalam satu tahun itu 2 kali perekrutan. Padahal sebenarnya 1 tahun sekali, setiap periode sekali Kak. Selain perekrutan, apalagi kemudian yang biasa dilakukan? Kemarin ada kelas kontemporer seni dan budaya. Ini adalah program bagaimana kita mengkaji nilai-nilai kesenian dan kebudayaan di suatu daerah. Kita kembangkan, misal kita lalu kita buatkan karya. Jadi kita cari dulu referensinya di suatu daerah. Ketika teman-teman bisa mendapatkan hal-hal yang ingin mereka sampaikan, pesan-pesannya, dia buatkan karya nantinya. Oke, nah tadi menarik sekali bahwa perekrutan itu konsisten diadakan setiap tahun ya Afif ya, setahun sekali atau bahkan setahun 2 kali seperti itu. Bagaimana kemudian respon dari mahasiswa dengan dibukanya perekrutan ini? Apakah antusias atau seperti apa? Ya kalau sepertinya setiap lembaga pasti punya perekrutannya. Jadi ini lagi-lagi bagaimana kita mempromosikan lembaga kita di lingkup universitas. Kalau misalnya hal-hal yang kita sampaikan ke mereka ini adalah penting untuk mereka dapatkan, ya pasti mereka punya antusias yang besar. Jadi lagi-lagi tentang bagaimana kita membuat lembaga ini bentuk promosinya ini besar. Oke, bagaimana kemudian membranding sebuah lembaga ini agar kemudian mahasiswa ini tertarik untuk join seperti itu ya di UKM Seni UNM ini. Baik, kalau Afif sendiri, kita ingin mengulik nih, Afif sekarang menjadi ketua umum di UKM Seni UNM, kemudian apa sih pertama yang membuat Afif tertarik terjun ke dunia seni, apalagi kan kalau di divisi ini kan ada 5 tangkai ya. Kalau Afif sendiri tertariknya di tangkai apa? Ya kalau saya pribadi Bu, awalnya masuk ingin mempelajari musik, karena kebetulan saya dari SMP juga bermusik. Saya mau masuk di musik, saya mau belajar, ternyata banyak yang saya dapatkan selain ilmu musik itu. Oke. Ketika saya masuk ke pengurusan di UKM Seni UNM, saya belajar banyak tentang kekeluargaannya lah, keorganisasiannya juga kuat, apalagi keseniannya. Jadi untuk orang-orang yang ingin belajar berkesenian, apalagi mahasiswa Universitas Negeri Makassar, bisa bergabung di kami juga. Oke, organisasinya kuat dan kekeluargaan. Lantas apa yang membedakan UKM ini dengan UKM-UKM lainnya? Kan banyak tuh UKM lainnya pasti di UNM, seperti apa? Kalau misalnya perbedaan, kalau lembaga kemahasiswaan seperti kesenian itu, pastinya kami selalu berusaha untuk hal-hal yang besar bisa terjadi di sini. Seperti programnya besar, apalagi kita di bawah naungan universitas. Oke. Jadi dari 9 fakultas di universitas, semua bisa masuk. Semuanya bisa masuk ya? Seperti saya Kak, misal saya kan dari jurusan olahraga, bisa Kak masuk di kesenian. Padahal kan ini sebenarnya berbanding terbalik dari jurusan saya pribadi. Oke, nah lantas kemudian Afif sebagai ketua dan juga tadi dikatakan dari jurusan olahraga seperti itu ya, bagaimana kemudian Afif menyeimbangkan antara organisasi dan akademik Afif? Ya sebenarnya lagi-lagi bagaimana pendapat pribadi ya. Kalau saya sebenarnya bagaimana mengimbangkan itu, jadi saya masuk ke pengurusan itu. Mungkin akhir-akhir saya di akademik. Oke. Ya, jadi tidak terlalu padat nih kalau masalah perkuliahan dan lain-lain, sisa penyelesaian. Seperti sekarang kan saya sebagai ketua umum, oh ternyata saya sisa penyelesaian. Jadi saya berfokus dulu satu, selesaikan kepengurusanku, baru kita beranjak lagi ke akademik. Ya, mestinya pasti selalu ditargetkan.
bahwa tahun 2025 awal saya harus selesai di akademik. Tahun 2024 akhir saya selesai di kepengurusan. Jadi dua-duanya berjalan dengan maksimal. Oke, bagaimana kemudian Afif ini menaruh target masing-masing ya, baik Ya, itu target target. akademik ataupun Ya. target organisasi. Nah, kita akan kembali melihat penampilan dari UKM Seni UNM. Kali ini kita akan melihat bagaimana eloknya para anggota menari. Seperti apa? Kita simak. Nah, itulah tadi penampilan dari para anggota UKM Seni UNM, salah satunya yang bergabung di Tangkai Seni Bunga Eja. Yeah. Nah, Afif, bagaimana nih kemudian sehingga kemudian para anggotanya ini bisa menari dengan sangat cantik? Apakah memang latihan setiap saat atau seperti apa, Afif? Ya pastinya setiap periode pasti kita buatkan pelatihan dasarnya dulu, dasarnya tari. Kalau dasarnya tari, beberapa mungkin dari tari padupa dulu. Itu kan hal-hal tari yang selalu kita tampilkan pasti. Kemudian ada event tari namanya variasi. Iya. Itu pencetusnya itu dari kami UKM Seni UNM. Oke. Variasi itu festival tari mahasiswa nasional yang Oke. nanti akan diadakan di Aceh 2 tahun lagi. Jadi pengembangan tangkai seni, setiap tangkai seni ini kita punya pengembangan tersendiri, apalagi tarinya. Jadi kan rata-rata mahasiswi yang ingin bergelut di kesenian sudah pasti ditari. Jadi kita kembangkan di pelatihan-pelatihan dasar dahulu, kedua kita ikutkan di event, ketiga biasa juga kalau misalnya teman-teman ada dari UKM Seni UNM wisuda, kami tampilkan juga tari. Itu kayak kesehariannya di mahasiswi juga di UKM Seni UNM, Kak. Baik. Lantas kemudian tadi yang menarik adalah variasi. Pencetusnya ternyata adalah dari UKM seni Seni UNM, ya. UMM seperti itu. Bisa diceritakan seperti apa, Afif? Jadi variasi itu kemarin kan barusan tahun ini periodeku tahun 2024 itu terlaksana variasi 6 di Palopo. Oke. Jadi kemarinnya lagi di Unismu di Makassar. Jadi panjang rentang waktunya, Kak. Apalagi sudah Covid juga. Dan alhamdulillah sekarang kita terbangkan lagi di Aceh. Baik. Jadi nantinya akan ke Aceh lagi Ya, seperti itu sebagai ya. tuan rumah. Sebagai tuan rumah. Ya. Kenapa tidak dilaksanakan di Makassar? Karena kita mau keliling Indonesia dulu. Jadi setiap event nasional, teater maupun tari itu kita selalu mau tuan rumahkan keliling Indonesia dulu, Kak. Baik. Jadi di keliling Indonesia terlebih Ya. dahulu ya untuk melihat kemudian bagaimana variasi bagaimana, budaya ya. dan tradisi masing-masing daerah. Baik. Afif, lantas kemudian seperti apa prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan UKM Seni UNM, Afif? Nah, pas ini. Karena kemarin kita mengikuti Festival Teater Mahasiswa Indonesia
Yang ke-18 di Spasi Unhas. Oke. Itu Kak, setiap tahunnya ada ini pagelaran teater, FTMI. Ya. Kita rutin mengikuti itu. Kebetulan kemarin, alhamdulillah juara umum teman-teman di sana. Bawa piala bergilirnya pulang. Kemudian kita ikutkan lagi di Festamasio. Ini sama juga teater, cuma ini lingkup nasional. Kemarin di Jatinangor, teman-teman ikut lagi. 2 tahun lalu juga ada di ini juga Festamasio yang nasional juga di Banten. Sudah mendapatkan juara-juara atau seperti apa, Afif? Ya, juara-juara seperti penata musik terbaik, aktor terbaik di FTM 17 di Makassar juga ada kemarin tahun lalu. Ada juga aktor pembantu terbaik, ada. Jadi setiap juaranya itu Kak punya masing-masing juaranya. Setiap kategori punya. Oke, setiap kategori punya ya, Afif ya. Jadi ketika setiap kategori itu tergabung, ini bisa jadi juara umumnya. Baik. Lantas kemudian apa saja manfaat yang sudah dirasakan Afif dengan anggota-anggota lainnya selama bergabung di organisasi? Kita akan membahas itu, Afif. Namun kita jeda sejenak. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Muhammad Afif Kusyai Adam selaku Ketua Umum UKM Seni UNM. Nah saudara, kalau tadi kita sudah melihat berbagai penampilan baik itu dari Tangkai Walasuji Musik Studio dan juga Tangkai Bunga Eja. Kali ini kita akan sama-sama menyaksikan penampilan anggota dari Tangkai Serat Sastra yang satu ini. Melalui puisi ini, kuukir bentuk rasa yang patah, terlunta oleh sedih dari kekasih yang menyisakan perih. Terserangi gerombolan cacian hati yang mencekik di kepala, beku dan kaku sekujur tubuh, terbunuh oleh letupan gelisah di dada. Usailah usia penjelajahan dalam memahamimu. Tinggal mengenang benang kasih yang pernah membentang. Benang yang dulu menjahit perbedaan agar berpadu dalam satu. Benang yang menarik terik terangi jiwa yang jauh dari cahaya. Kini menjadi tali kekang yang mengikat kuat duri dalam diri. Kata ini tercurah dari muara hati yang menangis. Pastinya teramat pedih, mengiris seisi ketangguhan. Tersentuh kepahitan muram yang kelam, melayang
Pindahkan pikir ke dunia keresahan, keluarkan dari kewarasan. Kita tak lagi melirik mesra yang telah berkuasa, malah perhatian pada kesalahan dalam halaman kisah di antara kita, hingga mengumpulkan kesimpulan berbuah kebencian dan tertutup oleh katupan bab duka yang berdarah. Terbuang sudah sepucuk ucap yang pernah teruntai, sekucuk janji yang tergenggam oleh patri, terganti belitan kata-kata berbara menyulut bibir, menjilat telinga, membakar raga, dan mendidihkan darah. Itulah tadi penampilan dari Tangkai Serat Sastra dan saya masih bersama dengan Afif selaku Ketua Umum. Afif, nah tadi sempat terpotong nih percakapan kita bahwa apa saja sih manfaat yang selama ini Afif rasakan setelah bergabung bersama dengan organisasi dan bersama dengan anggota-anggotanya? Ya sudah jelas kalau manfaat ini besar sekali Kak. Jadi setiap lembaga mungkin punya manfaat yang besar. Yang pertama saya niatnya mau belajar kesenian musik. Ujung-ujungnya kita belajar tentang keorganisasiannya, manajemen waktunya, manajemen panggungnya, bagaimana. Ini semua saya dapatkan di UKM Seni UNM. Nah, tergantung mindsetnya kita sebagai mahasiswa. Ingin meningkatkan integritasnya kita sebagai mahasiswa, di luar hal-hal yang kita dapatkan pasti ini di luar akademik yang kita lakukan. Jadi kita harus cari basic skill yang lain. Jadi misal saya punya perencanaan akan bekerja nanti di bidang keolahragaan. Oh ternyata saya punya soft skill lagi di kesenian, ternyata saya punya soft skill lagi di manajemen waktu, manajemen panggung, atau apapun itu. Sebenarnya banyak sekali. Dan hal-hal seperti itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Sepertinya yang kecil-kecil itu banyak juga bisa saya dapat. Jadi bukan hanya belajar di akademik, tapi dengan bergabung di organisasi bisa belajar banyak sekali soft skill ya, Afif ya, seperti manajemen waktu, manajemen panggung tadi. Dan kalau Anda sendiri sebagai pelaku seni, apa tantangan terbesar yang saat ini menurut Anda dihadapi bukan hanya di Makassar, Sulawesi Selatan, tapi bahkan di seluruh Indonesia, Afif? Ya kalau sekarang mungkin untuk teman-teman lembaga kemahasiswaan di kesenian, setiap universitas itu butuh tempat untuk menyampaikan seluruh aspirasi keseniannya. Ini jarang. Seperti misal, kalau saya tahu di Jakarta ada Festival Teater Jakarta. Itu yang disupport oleh kementerian. Ini juga sebenarnya ada di Peksiminas namanya. Cuma kan itu skala nasional. Untuk skala kota sepertinya hanya beberapa yang terlibat. Ada juga program keseniannya kota kayak F8, cuma untuk kami lingkup mahasiswa kayaknya untuk akses ke sana sulit. Menurut Anda apa yang harus dilakukan pemerintah untuk kemudian melirik dan juga merangkul teman-teman dari pelaku kesenian? Ya, itu sepertinya buat program-program yang bisa mengembangkan skill-skillnya mahasiswa di bidang kesenian. Banyak sebenarnya mungkin informasinya yang kurang atau apa. Kalau di F8 kemarin, apakah kemudian teman-teman dari UKM Seni UNM tidak bergabung di dalamnya atau seperti apa? Kebetulan pernah kami bergabung di F8, mungkin beberapa tahun yang lalu. Cuma untuk sekarang kayaknya tidak ada. Baik, menurut Anda apakah masih kurang festival-festival yang ada di Makassar seperti itu, seperti apa? Ya, sepertinya masih kurang karena kami lingkup mahasiswa, kami yang buat sendiri. Jadi ini kayak seperti tadi, Festival Teater Mahasiswa Indonesia itu dibuat dan dirancang oleh mahasiswa dan dilaksanakan oleh mahasiswa. Semua dari mahasiswa. Jadi kami harus sepertinya bagaimana caranya kami untuk mengikuti itu, bagaimana caranya kami mengikuti informasinya itu dan melaksanakan itu sebagai peserta maupun sebagai tuan rumah. Baik, lantas kemudian di seni UKM Seni di UNM ini, Afif, lantas kemudian apakah dibangun kemitraan bersama dengan UKM Seni lainnya ataupun pelaku-pelaku seni lainnya di luar dari UKM atau seperti apa, Afif? Ya sebenarnya kita kalau lembaga kemahasiswaan kesenian di Makassar ataupun Sesul Cerbar ada namanya PSK atau Pekerja Seni Kampus. Jadi di situ semua informasinya tentang kesenian, ada agendanya teman-teman di universitas ini kita hadiri, ada basarnya.
ada juga kegiatannya kita hadiri. Di situ Kak, ada grupnya juga namanya Pekerja Seni Kampus. Apakah kemudian di masa depan tertarik untuk membangun kolaborasi atau seperti apa, Afif? Kolaborasi seperti apa Kak? Kolaborasi seperti proyek bareng, membuat festival bareng, atau seperti apa? Nah itulah salah satunya tadi, Festival Teater Mahasiswa Indonesia adalah kolaborasinya teman-teman mahasiswa di lingkup Sesulselbar, Festival Teater. Kalau yang Festa Mahasiswa, kolaborasinya di mahasiswa di lingkup nasional. Ini di luar programnya kementerian Kak. Baik. Nah, apakah kemudian selama ini dalam proses pelatihan di UKM Seni UNM ini siapa saja yang menjadi pelatih, Afif? Ya pastinya kalau menjadi pelatih bukan sebagai, kalau misalnya kita sebut bukan seperti pelatih, tapi bimbingannya ini dari kakak kami yang sudah lalui. Jadi ada juga beberapa dari teman yang sudah paham, dioper lagi ilmunya, jadi banyak ilmu yang masuk, banyak pola pikir yang masuk. Itu yang bisa menjadi pengembangannya teman-teman di UKM Seni UNM. Disitulah tempatnya kita mengambil ilmu, di situ tempatnya kita terbangun, apalagi di tangkai seninya juga. Ya kita belajar dari situ Kak. Baik, apakah pernah bekerja sama dan juga menjalin kemitraan dengan tokoh-tokoh kesenian profesional, Afif? Ya, kalau biasa seperti menjadi juri, ada biasa namanya Kak Luna Vidya, ataupun beberapa orang lah. Saya kurang aja. Apa pengalaman paling berkesan Anda sebagai ketua umum, Afif? Pengalaman paling berkesan ya bagaimana kami atau saya sebagai ketua umum diketahui oleh teman-teman mahasiswa bahwa kita sebagai ketua umum bagaimana kita menampilkan sebuah karyanya UKM Seni UNM, dan teman-teman mengetahui saya ketua umumnya, ya kita punya kebanggaan tersendiri, apalagi hal seperti ini kayak diundang di Kompas TV. Alhamdulillah ya kita bisa bagaimana kita branding UKM Seni UNM, oh ternyata ini ketuanya Pak. Seperti itu. Baik, harapannya ke depannya seperti apa Afif untuk UKM Seni UNM ini? Harapan ke depannya semoga UKM Seni UNM bisa berkembang pastinya lebih baik. Kita mempunyai harapan yang sama, mungkin membuat banyak karya yang lebih wow lagi, membuat banyak karya sehingga kita bisa menciptakan pementasan yang luar biasa lagi ke depannya. Baik, jika kemudian buat para pemirsa yang menonton yang ingin mengundang mungkin dari UKM Seni UNM untuk melakukan pementasan di tempat mereka, mereka bisa harus menghubungi kemana, Afif? Ya, hubungi saja Instagramnya UKM Seni UNM, itu ada humasnya, nanti dioper ke kepengurusan. Baik, terima kasih sekali lagi Afif sudah bergabung di Kompas TV, sudah ngobrol banyak, membagi pengalamannya sebagai Ketua Umum UKM Seni UNM. Sukses selalu Afif. Amin, amin. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.